feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang pada hari ini akan menjelaskan tentang TARL yang akan disampaikan oleh siapa? Tri, Pak Tri. Kepada Pak Tri, saya persilakan. Baiklah, mengenai Jangan membelakangi, kalau enggak kau tempel yang badan kau ke sana atau ke sini, ya kan? Jangan membelakangi. Oke, mengenai prinsip teaching at the right level. Hati-hati laptopnya itu, itu gampang. Sini, baik sini. Kau pegangnya. Oke, kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang baru disahkan oleh Kemendikbudristek, yang mana bertujuan untuk lebih mendekatkan kepada siswa. Kurikulum Merdeka ini lebih berpusat kepada siswa. Oke, pembelajaran teaching at the right level ini pendekatan kepada tingkat kemampuan siswa, bukan pada tingkat kelas. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, proses pembelajaran, guru harus melaksanakan namanya asesmen diagnostik, yang mana ini digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Nah, misalnya kemampuan peserta didik masih di taraf rendah. Misalnya di kelas 11 dia sudah mampu pada tahap taksonomi, itu namanya menganalisis. Tetapi di dalam kelas itu masih ada siswa yang belum mampu menganalisis, maka disesuaikan materinya ke lebih yang sederhana, misalnya tahap menjelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Mbak Tri. Sekarang ditambahkan oleh Erica Vivi. Pada Erica, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya melanjuti dari jawaban dari Mbak Tri tadi ya. Nah, jadi prinsip teaching at the right level ini diterapkan pada kurikulum Merdeka yang saat ini. Tujuannya itu adalah menyesuaikan nih keberjalanannya kurikulum Merdeka ini. Dan sebenarnya dalam pelaksanaannya seperti apa nih untuk TARL ini sendiri? Nah, dalam pelaksanaannya, karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa TARL ini adalah proses pembelajarannya itu yang menyesuaikan ke tingkat kemampuan, bukan ke tingkat kelasnya. Nah, ini kan sesuai dengan kurikulum Merdeka yang pernah kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, dalam pelaksanaannya gimana nih cara siswa, cara guru itu bisa menyesuaikan? Silakan diperhatikan ya. Cara siswa itu bisa, cara guru bisa tahu tuh kemampuan peserta didik di level mana. Nah, sebelum awal kelas seperti yang kita sudah singgung ya, ada yang namanya apa teman-teman, asesmen di awal itu namanya? Iya, benar banget, asesmen diagnostik. Nah, di saat itulah kita mau lihat dulu tingkat kemampuan peserta didiknya, karakteristiknya, serta modalitasnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu tuh capaian pembelajaran yang akan kita buat itu menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik siswa tersebut. Jadi misalnya tadi sudah dijelaskan di kelas 11 di ekonomi itu harusnya sudah bisa nih minimal C4, sudah bisa menganalisis, sudah bisa membuat perhitungan rumus gitu, sudah bisa menganalisis kasus. Tapi ketika implementasinya pada asesmen ternyata masih kurang, maka kita menyesuaikan capaian pembelajarannya sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Seperti itu. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai
Kemudian akan ditambahkan lagi oleh saudari Diva. Saudari Diva, saya silakan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang model pendekatan TARL ini. Ya, yang pertama yaitu yang harus dilakukan yaitu adalah pahami dulu peserta didiknya itu seperti apa. Jadi pendekatan TARL ini sebuah pendekatan yang harus memahami dulu peserta didik itu seperti apa. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran kita sebagai seorang guru itu seharusnya harus merancang pembelajaran apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik sehingga tujuan dan capaian pembelajarannya akan sampai kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah mengikuti ragam pelatihan. Jadi TARL ini kan sebagai program pendekatan kepada peserta didik. Jadi untuk lebih memahami dan lebih mengikuti pendekatan pembelajaran TARL ini guru harus mengikuti beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud atau lembaga-lembaga pelatihan TARL. Yang selanjutnya adalah untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan kelompok kami mengenai. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Oh, masih ada. Oke, baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit gitu ya. Bagaimana caranya seorang pendidik itu menyesuaikan bagaimana biar tercapaian pembelajaran dan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Nah, ada 4 hal yang bisa dilakukan dalam pembelajaran TARL ini gitu ya, dalam penyesuaian. Yang pertama itu adanya penyesuaian yang dilakukan oleh seorang pendidik itu melalui ruang lingkup pembelajaran. Seperti apa? Sebagai contoh, pendidik itu bisa mengkelompokkan peserta didiknya dalam 3 kelompok. Contohnya yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat misal, itu dikelompokkan. Terus yang peserta didik yang sudah siap belajar dan diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup, itu kelompok kedua. Dan kelompok yang ketiga mungkin bisa peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang sudah tinggi dan mereka sudah diminta pada proses di level yang menantang. Itu penyesuaian yang pertama gitu ya, penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Lalu ada penyesuaian yang kedua, yaitu di mana penyesuaian proses pembelajaran. Karena tadi kita berbicara terkait karakteristik peserta didik, artinya penyesuaian proses pembelajaran juga harus dilakukan. Nah, contoh realnya seperti kita akan ada 3 indikator yang bisa kita siapkan dalam penyesuaian proses pembelajaran ini. Yang pertama dari kesiapan belajar. Tadi bisa dibuat diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda di level kesulitan. Tadi di level 1 kita kasih pertanyaan mungkin masih pada tahap yang di level rendah gitu. Di kelompok kedua itu yang sudah level sedang, di kelompok ketiga sudah level yang menantang. Itu contoh dalam proses pembelajaran yang bisa kita siapkan. Contoh di indikator yang kedua, misal minat. Nah, kita bisa memberikan mereka tutorial sebaya. Misal di kelompok 1 tutorial sebaya pada tingkat mereka gitu, di kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Lalu penyesuaian yang ketiga itu melalui produk gitu ya, produk hasil belajar, di mana masing-masing kelompok itu dibebaskan untuk menghasilkan sebuah produk hasil belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Misal kelompok 1 itu mereka bisa menghasilkan produk itu dengan infografis atau dengan podcast dan lain sebagainya. Berbeda dengan kelompok kedua dan ketiga, itu disesuaikan dengan produk hasil belajar. Dan terakhir itu mengkondisikan lingkungan belajar di awal gitu ya. Jadi di mana pendidik itu menyiapkan dulu terlebih dahulu, membuat kondisi kelas itu menjadi nyaman, mulai dari tata letak meja, kursi, dan lain sebagainya, sehingga mendukung dalam proses TARL ini gitu ya, antara pendidik maupun peserta didik. Nah, mungkin itu penambahan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tria yang sudah menambahkan. Apakah dari kelompok ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada,
kesimpulan dari kelompok kami adalah tentang TARL ini adalah yang dimana prinsip atau proses pembelajaran yang TARL adalah prinsip proses pembelajaran yang relevan dengan berkelanjutan di kurikulum Merdeka ini, di mana pembelajaran menyesuaikan tingkat capaian pembelajaran dan karakteristik. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan satu pertanyaan saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, silakan kepada Desi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mengacu dari capaian mata kuliah yang harus kita capai sesuai yang diminta tadi, boleh tolong dijelaskan bagaimana menurut kalian umpan balik atas kesesuaian tingkat capaian dan karakteristik peserta didik berdasarkan prinsip teaching at the right level. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Desi. Kami akan langsung menjawab pertanyaan Anda oleh Mbak Vivi. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Mbak Desi dari kelompok ekonomi tentang umpan balik dari kelompok kami ya. Menurut kelompok kami, terutama dari sudut pandang saya sendiri, prinsip teaching at the right level ini sudah relevan ya, karena kan seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh Saudara Sumiati waktu itu mengenai kurikulum Merdeka, bahwa kurikulum Merdeka ini membantu peserta didik untuk menyesuaikan capaian pembelajaran kan, seperti yang di kelas 7 itu ada level-levelnya gitu kan. Nah, prinsip teaching at the right level, mohon perhatiannya teman-teman, prinsip TARL ini relevan dengan kurikulum keberjalanan kurikulum Merdeka saat ini gitu, sehingga menurut kami, terutama dari sudut pandang saya, itu sudah baik untuk dicanangkan menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang sedang berjalan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Mbak Putri. Apakah kepada Mbak Desi sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas. Tapi ada tambahan dari yang lain? Sudah jelas kan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai TARL ini. Terima kasih. Selanjutnya.